Jadi udah beberapa hari ini hujan terus, karena itu aku jadi jarang jarang ke kebun. Tapi karena hari ini masih sempat datang kemari, jadi ya kurang lebih udah sekitar hampir 1 mingguan, sekitar 5 sampai 6 hari aku nggak kemari semenjak terakhir kali datang. Oke, ini by the way aku mau update sedikit tentang kangkungku. Ya, ini kangkungnya udah pada tumbuh, namun tumbuhnya itu nggak semuanya tumbuh. Ini bahkan ada ditumbuhi oleh rerumputan juga. Namun nggak masalah. Ini walaupun tumbuhnya nggak rata, ini ntar bakal kita tambahin lagi benih-benih kangkungnya, dan ya ntar bakal kita letakin di bawah sinar matahari di sekitaran, nggak di bawah pondok itu lagi. Dan ini ntar bakal kita tutupi juga dengan insect net agar dia nggak diacak-acakin dengan ayam tetangga. Oke, sekarang kita masukkan lagi benih-benih kangkungnya yang untuk daerah yang masih kosong seperti ini. Jadi kita masukkan aja beberapa benih kangkung untuk menutupi daerah kosong, agar entar pertumbuhannya itu bisa penuh di dalam satu polybag. Oke, sip. Dan terakhir tinggal kita sirami dengan air. Ini seharusnya nggak boleh kita siramin terlalu kuat seperti ini ya, soalnya kalau terlalu kuat seperti itu benihnya malah menyebar, nggak di tempat yang semula kita sebarin. Tapi nggak masalah. Untuk satu polybag, satu botol mineral ini, hari ini rencananya aku pengen nambah lagi 4 polybag dari polybag ini, dari polybag kangkung, supaya ntar kita punya 10 polybag kangkung, daripada cuma sekedar ini nanggung kalau misalnya cuma 2, 4, 6. Jadi kita butuh 4 lagi untuk kita lengkapin kangkung-kangkung yang ada di sini. Sekarang ini aku lagi ada di kebun, tepat di pukul 3 kurang 5, di pukul 14.55 hari ini. Dan ya, sekarang ini aku cuma mau lihatin sedikit kondisi kebunku ketika sedang di siang hari. Ya, jadi di sini seperti yang terlihat, di sini ada tanaman cabai, dan ini benar-benar terkena sinar matahari, kurang lebih full ya. Ini sih cabainya di sini paling yang kurang subur. Kemanginya malah di sini yang terlalu subur tumbuhnya. Oke, jadi kita lanjut. Tanaman cabaiku di sini kalau sedang siang hari itu benar-benar menderita parah. Ini daunnya pada lemes karena ya memang lagi kering tanahnya. Di sini juga pada lemes nih. Oh ya, by the way aku cuma mau tunjukin ini, ada cabai yang udah berbuah. Ya, ini udah mantep. Akhirnya ada cabai yang udah mendahului teman-teman yang lain. Sip, yuk kita lanjut. Tomatku di sini yang lumayan bertahan ketika sedang di siang hari. Ini pun sebenarnya dia nggak terlalu terkena sinar matahari ya. Maksudnya masih tertutupi dengan tanaman sawo yang ada di sana ini, yang ada di atasnya. Ya, jadi di sini nggak terlalu full kena sinar mataharinya, tapi nggak masalah. Yang penting dia masih tetap hidup. Dan ya, ini buat tomatnya udah lumayan kuning-kuning. Ini sih tinggal tunggu dia memerah sedikit lagi, dan baru kita petik. Kecipir yang kemarin dipindahin juga menderita ketika sedang siang hari. Tanaman cabaiku di sini yang lain udah pada hampir layu, tapi ya, oh ya, di sini udah mulai berbuah juga nih. Mantap. Ada temennya yang udah mulai menyusul juga. Tanaman benih bunga yang kemarin kita semai dari bunga yang diambil dari samping jalan itu benar ternyata nggak tumbuh. Karena itu hari ini aku ingin ganti aja dengan ini, dengan bibit cabai. Ya, ini daripada kita terlalu buang-buang waktu di tanaman yang nggak tumbuh, lebih baik kita langsung ganti dengan tanaman yang lain aja. Ini agak susah kita bukanya, sebentar aku buka dulu. Dan ini sebentar lagi bakal aku siramin.
Kemarin aku sempat nanam kangkung di sini, namun ternyata nggak tumbuh. Kenapa? Karena aku lupa nyiram kemarin. Aku cuma nebarin benih kangkung doang, kemudian tapi sayangnya nggak aku siram, jadi dia nggak tumbuh di sini. Ya karena itu hari ini ntar mungkin di akhir-akhir ketika sebelum balik ya. Hari ini soalnya by the way sore hari aku ada rapat di kampungku. Jadi ya sebelum balik ntar di sekitaran pukul 4 setelah azan asar itu langsung kita sirami semua tanaman kita dengan pupuk ya. Karena kemungkinan mulai hari ini aku itu bakal ngasih POC ku itu seminggu 2 kali. Soalnya masih banyak stoknya. Sayang kalau diberi cuma seminggu sekali. Hari ini aku mau update lagi ini sedikit tentang polybag yang kemarin kita pakai untuk tempat mengompos. Yang kemarin itu dipenuhi dengan belatung. Ini by the way kenapa ya? Polybagnya malah penyet seperti ini. Oh, ini udah terdekomposisi nih bagian dalamnya. Jadi ya, ini polybagnya dan sepertinya kita bongkar aja kali ya ke dalam ember ini. Agar lebih gampang dilihatnya. Oke, kita bongkar aja. Aku sebentar tebak-tebakan terlebih dahulu deh. Apa sih isi di dalam nih kira-kira? Kalau aku sih pasti dipenuhi dengan belatung yang kemarin. Tapi kita lihat aja deh. Apakah belatungnya masih pada hidup di dalam? Yuk kita bongkar sedikit. Nah, yap, penuh dengan belatung. Belatung seperti ini pasti banyak ya di kompos. Namun nggak masalah. Ini aku ambil sekop mini terlebih dahulu untuk kita bongkar sedikit. Ya. Ini komposnya di paling bawah masih pada basah ini. Ini sepertinya ya pada belatung semua. Kalian jijik sih? Jijik atau enggak sih ngeliatin hal seperti ini? Kalau aku sepertinya biasa aja sih, asalkan nggak kepegang ya. Selama nggak kepegang ini masih aman bagiku. Namun ya seperti inilah hasil kompos kita. Ini kita aduk-aduk aja sedikit supaya ntar lebih cepat jadinya. Ini aku lupa umurnya, ntar mungkin bakal aku tulis kalau memang aku nggak males. Tapi kalau memang aku tulis ya sorry, aku males berarti. Oke, kita lanjut aja. Ini bakal aku masukkan kembali ke dalam polybag. Sebentar, aku pengen lihat isi di dalam polybagnya bagaimana sih. Ya ini udah polybagnya isinya udah kering. Ntar aku bakal masukkan lagi sedikit ini jeraminya. Oh sorry, udah habis deng. Udah habis ini jeramiku. Jadi ini mungkin bawahnya bakal aku masukin tanah sedikit supaya mungkin ini nggak terlalu lembab. Ini masih terlalu lembab. Jadi mudah-mudahan dengan kita masukkan tanah di dalam polybag kita nanti dia bisa nyerap sedikit kelembapan yang ada di dalam ini, di dalam kompos kita ini. Karena dipenuhi dengan belatung, jadi kompos ini agak sedikit berbau sedikit ya, agak menyengat di bagian dalam. Namun kalau udah kita masukkan seperti ini lagi, ini baunya udah nggak terlalu menyengat. Kemungkinan besar karena di bagian dalamnya itu lembab, basah. Jadi kemungkinan besarnya itu baunya itu keluar dari kelembapan yang berlebihan itu. Tapi tadi udah aku tambah tanah, seharusnya kompos kita udah aman sampai kita panen ntar. Aku baru sadar ternyata larva-larva kecil seperti ini bisa melompat. Nah, itu dia. Lompat lagi. Aduh. Tuh. Aduh, ada yang lompat keluar, deh. Ya udah kita biarin aja. Tanaman cabai yang tumbuh di galon bekas ini ternyata ditumbuhi dengan apit juga. Cabai pasti punya apitnya ya. Namun kabar baiknya dia udah mulai numbuhin banyak cabang lagi. Dan ya, ini di setiap ketiak daun muncul cabang. Ya, ini pertanda bagus dan juga ada pertanda buruk dari apitnya ini. Udara di siang hari ini benar-benar panas. Jadi ya aku lumayan haus di sini. Memetik kelapa muda. Ntar deh kita ambil yang lumayan ada berair aja di sini nih. Ada belimbing, banyak belimbing sayur, masih pada kecil sih. Ini tunggu besar, ntar bakal dipanen dan kemudian bakal dijemur untuk dijadikan asam sunti kalau di bahasa Acehnya itu. Aku lupa kalau di bahasa Indonesia itu apa. Nah,
lumayan berair, tapi apa benar-benar bisa menghilangi haus? Sepertinya aku salah milih keputusan, malah jadi makin haus ya. Aku mau mati kelapa yang ini sih, tapi sepertinya udah tua, jadi kurang enak kalau dijadiin kelapa muda. Nemu buah sawo yang jatuh dari pohon. Sepertinya aku bakal hilangin rasa hausku dengan buah sawo yang tadi kita ambil. Ini sawonya udah lumayan matang sepertinya. Kalau dipencet ini udah lumayan, apa sih bahasanya, udah lumayan masuk dia, lumayan lembek. Oke, jadi ya, karena aku lumayan haus juga, karena ini lagi siang hari, jadi ya kita potong aja. Ya lumayan, belum terlalu matang juga, tapi ini udah lumayan banyak air, jadi ya mudah-mudahan bisa ngebantu ngehilangin haus ketika sedang di kebun. Seharusnya aku bawa air minum sih, jadi gak terlalu haus seperti ini, tapi karena aku kemari juga buru-buru, jadi ya lupa untuk ngebawa air minum. Jadi kita manfaatin aja apa yang ada di kebunku aja. Ya, manis, penuh air. Ini nggak matang di pohon sepertinya. Dia matangnya itu ketika sudah jatuh di tanah. Jadi apa sih bahasanya kalau matang jatuh di tanah? Ya kalian tahu deh artinya. Aku sih nggak tahu. Jadi ya, ini aja sih udah lumayan manis. Jadi sebenarnya kalau sawo itu kalau matang di pohon itu agak jarang, karena biasa udah keduluan dengan tupai. Jadi aku biasa metiknya itu ketika udah tua juga. Jadi biasa aku peram di rumah, dan di rumah itu aku tunggu sampai dia matang seperti ini. Nah, hausku langsung hilang.